Oh, sudah ya. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih atas kedatangannya. Hari ini kita diskusi mungkin eh, diskusi internal yang kedua, Pak Sumargo ya. Yang pertama kita sebelum laporan pendahuluan. Ya, karena yang sekarang itu ada yang baru juga, mungkin bisa memperkenalkan, saya perkenalkan juga ya, yang ada yang baru masuk juga, ini kayak Pak Dedi ya, sebagai ahli elektrikal ya Pak Dedi ya. Ya, Kemudian ada Pak Brian sebagai mechanical. Kemudian nanti ada Pak Bayu, Pak Bayu ya Pak Bayu ini ada sebagai nanti vendor yang akan memberi masukan tentang spesifikasi teknis yang untuk keren Pak ya Pak Dedi. ya keren dan turntable. Kemudian di sini Pak Dedi, Pak Brian dan Pak Bayu di sini untuk pekerjaan Dipo ini di tim leadernya adalah Pak Sumargo ya, Sumargo. Kemudian ada ahli jalan rel itu Pak Joko, kebetulan belum hadir Pak Joko, ini baru masuk Pak Joko. Kemudian ada ahli geoteknik itu Pak Yoko udah kenal Pak ya. Udah, Pak. Beliau masuk juga di Patiman. Pak Yoko kenal ya Pak Dedi ya. Jadi enggak ini. Kemudian di sini ada juga asistennya Pak Yoke, ada Mbak Eka ya, Mbak Eka. Kemudian yang di kantor di sini ada Piki sama Dwi. Di kantor itu saya, Dwi, Piki sama Pak Joko ya yang di kantor Raya Konsul. Ini ada ahli struktur, itu tim struktur ada dari Alto, ya, Alto, Topan itu dari strukturnya. Mungkin kita mulai aja ya pembahasannya. Ini yang pertama-tama saya share dulu terkait KAK ini berjudul Pekerjaan Survei Teknik Desain Pengembangan Depo Lokomotif Kertapati di wilayah Dipre 3 Palembang. Nah, di mana untuk kedepannya itu adalah kita akan melaksanakan laporan yang kedua, yakni laporan hasil survei. Kemarin sudah kita laksanakan, laporan pendahuluannya sudah kita serahkan. Nah ini deadline-nya, kalau kita hitung dari 4 Januari itu kan untuk laporan hasil survei itu deadline-nya itu sekitar bulan, kan laporan hasil survei ya 90 hari dari SPMK kita 4 Januari, jadi 90 harinya sekitar akhir bulan Maret atau awal April. Nah ini adapun isi dari laporan, untuk laporan hasil survei ini adalah yang utamanya itu menyampaikan hasil survei pendahuluan serta dokumentasi kondisi existing, lapangan, penyelidikan tanah, survei harga pasar, dokumen standar, dan alat yang digunakan. Memang itu hasil survei, tapi nanti akan kita tambahkan juga untuk konsep desainnya gitu. Nah, nanti kan pas draft laporan akhir kita udah fix gitu hasil desainnya gitu. Pola kita seperti itu. Nah, kemudian
Eh, sini saya sudah buatkan apa namanya ini teh draft untuk laporan hasil survei. Isinya itu ada 6 bab. Mungkin nanti dari bapak-bapak semua barangkali ada yang mau menambahkan. Ini yang pertama ada bab 1 yakni pendahuluan, itu mungkin akan sama dengan laporan survei pendahuluan. Kemudian bab kedua itu adalah tinjauan umum, metodologi, program kerja, dan struktur organisasi. Itu juga akan sama dengan di laporan pendahuluan. Paling kita update tentang kurva S-nya ya, kurva S-nya. Kemudian nanti bab 3 itu mengenai hasil survei pendahuluan. Itu kita juga sudah pernah masukkan di survei pendahuluan. Mungkin kita masukkan lagi di bab di laporan ini. Kemudian paling nanti bab ini ada tambahan terkait bab 4 ya, yakni survei penyelidikan tanah. Nanti yang akan mengisi survei penyelidikan tanah adalah tim ahli dari geoteknik ya Pak Yoke ya. Ini mungkin dari. Kemudian ada konsep desain pengembangan depo lokomotif. Nah, ini kan konsep desain pengembangan lokomotif itu kan di sini macam-macam ya. Di sini ada terkait tentang jalan rel ya. Kemudian jalan rel, terus bangunan depo ya. Oh, kemudian apalagi ya, ini ya putaran lokomotif ya. Tempat cuci, spol Bandung. Ini mungkin masuknya ke jalan rel juga ya Pak Joko, gimana? Ya, bisa aja. Ya, jadi kan ini yang utamanya kan bangunan depo dan stabling ya. Bisa aja gitu ya nanti. Nah, untuk Kan nanti cuci di lingkup sebenarnya nggak ada, cuma kita siapin apa kita buat DED-nya ya? apanya? Tempat cuci. Oh, tempat cuci kemarin itu kan memang di lingkup kita nggak ada untuk overcuppingnya ya. Apa aja kita nggak ada overcupping gitu. Memang permintaan mereka dulu pengennya ada overcupping. Tapi kan di lingkup kita nggak ada overcupping. Kita hanya menyediakan tempat cucinya saja gitu. Kecuali kalau mereka mau adendum ya. Ya nanti gimana nanti aja lah itunya ya. Boleh aja kita siapin kan nggak Jalurnya aja mungkin. setempat ya itunya ya. Ya. Ya berarti ini kan nanti masing-masing nanti kan di bangunan depo ada isinya terkait bangunan depo, stabling, terus ini ya utilitas ya. Utilitas itu drainase juga termasuk utilitas ya Pak Joko? Infrastruktur kali Pak, terus nih infrastruktur itu ya, infrastruktur drainase.
share screen aja ya. Nah, ini kan di KAK kan kita ada perpanjangan overcapping dan 2 jalur spur kolong. Kemudian perpanjangan overcapping dan 2 jalur spur kolong untuk ini kan ada daily check sama monthly check. Kemudian ada pembangunan overcapping untuk stabling. Ada pembangunan putaran lokomotif, perpanjangan jalur dan pembangunan jalur badung, yaitu masuknya ke jalan rel ya. Jalur badung dilengkapi dengan fasilitas cuci lokomotif. Memang kan di sini tidak dilengkapi dengan overcapping ya. Kemudian ada penambahan baduk dan wesel ke arah simpang dan akses keluar lokomotif. Ada pembongkaran geria karya, kemudian relokasi utilitas yang terdampak, kemudian ada mechanical, electrical, plumbing, serta jaringan komunikasi, sanitasi, dan drainase. Nah, berarti kita tambahkan di sini ada MEP ya. Putaran lokomotif, pembongkaran geria karya ya. Mungkin nanti kita urutkan sesuai dengan KK ya. Sesuai dengan KK juga nanti kalau misalnya di sini nggak berurut, nanti kita di laporannya kita urutkan lagi ya. Nanti ya. Sedikit nanya ini ke ahli MEP mengenai utilitas. Tadi kan ada definisi, coba ditunjukin utilitas tadi yang di KK itu kan ada relokasi utilitas yang terdampak. Ini mungkin perlu penjelasan mungkin dari MEP untuk definisi utilitas ini apa saja gitu Pak? Apakah termasuk seperti tangki itu termasuk utilitas apa bukan itu? Itu aja sih. Pak Brian, monggo. Halo? Iya Pak, Ya, kalau pengalaman di LRT gimana Pak Dedi waktu ya kalau itu utilitas lingkupnya gimana Pak? utilitas di area depo karena ini existing Pak ya, pasti mungkin ada persinyalan kabel atau wesel ya, mungkin nggak tahu di sana ada wesel nggak yang sudah terpasang ya. Terus instalasi listriknya, kalau untuk di plumbingnya mungkin apakah ada jaringan air, pipa air, seperti itu Pak kalau utilitas. Kalau tangkinya sendiri toren kayak gitu itu Oh iya, termasuk termasuk Pak. gitu ya. Ya, Termasuk utilitas juga Pak ya? Iya. Soalnya di sini ada di dekat ini tuh di rencana itu ada tangki BBM sama toren air gitu. Iya, termasuk itu Pak. Nah, apa Ya. termasuk definisinya termasuk itu apa beda lagi gitu? Termasuk itu kelengkapan Masuk ya, utilitas. Iya. Ya. Jadi maksudnya gini Pak Dedi, nanti kan Hmm. Pak Joko takutnya dari tenaga ahli ini gak masukin tentang utilitas, gak masuk dari tenaga ahli jalan rel gak masukin utilitas karena di itunya Lewat tidak ada takutnya. di utilitas, jadi nggak
Jadi misalnya Pak Dedi fokusnya di perkabelan atau ininya gitu kan. Ternyata utilitas kita nggak masukin ke ini, takutnya nggak ada yang masukin gitu Pak. Oh iya iya. Ya kalau memang existingnya ada jaringan yang sudah ada Pak yang lama, misalnya apa tuh? Ya harus kita pikirkan untuk apa? Relokasinya kemana atau bikin jalur baru kan? Ya, ya. Oke, Pak Joko gimana? Ya, nah, lanjut aja. Oke, mungkin sekarang kalau misalkan nanti kan saya share lagi kan untuk risalah pembahasan ini di grup, nanti akan saya share. Apabila ada nanti kekurangan silakan aja di komen di grup ya, nanti akan saya tambahkan gitu ya. Nah, Izin Pak Usni, karena kita mengundang vendor ya, ya. Pak Bayu dari Indo Putra, orang baiknya kita mungkin ada keterbatasan waktu dari beliau. Mohon izin untuk majukan soal kren sama lokomotif ini. Ya, kren Pak. sama turntable, sekarang Pak. mau maju ke situ, Pak. Ya, mohon maaf nanti agak terinian. Oke, untuk pembahasan sekarang terkait jalur ya, kebutuhan kren sama itu termasuk putaran lokomotif nggak Pak? Iya, masuk turntable Pak. Ya. Termasuk. Jadi ini Pak, seperti yang terlihat di layar ini, kelihatan nggak Pak ini? Iya, sudah tampak Pak, kelihatan. Jadi Pak Usni, punten, jadi turntable-nya ini hanya satu arah ya? Jadi iya, satu arah Pak. Hanya untuk memutar karena kepala. Agak kesulitan juga Pak kalau misalnya masuk lagi ke sini ya. Maksudnya keluar ini langsung 14 lagi. Maksudnya keluar Dipo, masuk seputar langsung jalur lagi. Oh iya. Ini enggak, harus maju mundur ya Pak. Jadi ini tuh Pan existing Pak. Dulunya ini existing mau dijadikan putaran log gitu, Pak. Sejarahnya dulu tuh. Tapi entah kenapa ini tidak selesai. Mungkin di dalamnya juga nggak tahu masih ada bangunan-bangunan existing untuk putaran log mungkin gitu ya. Iya. Nah, opsi kami pertama itu ini kita jadikan lagi lokasinya di situ lagi. Nah, kebetulan dari PT KAI juga dia lokasinya di sini juga Pak ininya. Jadi nanti mohon penerangannya untuk dari Pak Bayu ini untuk putaran lokomotif baiknya nanti lebar diameternya berapa gitu ya. Kemudian nanti panjang lebarnya berapa, nanti itu yang kami perlukan data-data itu untuk kami masukkan di gambar dan nanti akan diperhitungkan di struktur juga. Nanti alih strukturnya nanti berapa nanti kapasitas di situ atau spesifikasi teknisnya berapa. Kemudian di sini ada ini untuk lokasi depo lokomotifnya, depo lokomotifnya. Kemudian ini adalah gambaran, nah ini rencana ininya ya untuk kerennya sendiri itu Pak di sini ya Pak Joko. Kita di daily check ya untuk kerennya Pak Joko ya. Kalau yang existing sih di daily check, tapi waktu itu permintaannya daily check apa? Sebenarnya di keduanya kita siapkan keduanya saja lah. Di sini ini kita propose-nya kita usulkan bentang-bentangnya ini antar kolom ke kolom itu sama gitu. Ya. Nah, kemarin kan nanyakan dari Pak Dedi dari vendornya itu bahwa apa aja sih kemarin itu yang ditanyain Pak Dedi? Gini Pak, jadi kan kalau untuk overhead traveling crane kan dia butuh lebar bangunan Pak ya, atau titik rel yang ujung ke ujung. Nah, saya mau tanya, ini kan konstruksi bangunannya, apakah nanti
untuk konstruksi penyanggah girder krennya itu terpisah dari konstruksinya bangunan ini atau nyatu, Pak? Ya kalau bisa nyatu dengan kolomnya gitu, Pak. Nah, kita kembali lagi dengan kebutuhan dari alatnya itu sendiri, ya perlu space berapa gitu, Pak. Kemarin saya sempat sampaikan ke pihak vendor, kalau nggak salah di rapat awal kemarin kan sekitar 15 tonan, Pak ya, yang untuk overhead crane-nya. Kemudian untuk turntable-nya karena berat kosong loko itu hampir 90 ton, jadi saya merequest ke vendor sekitar load-nya sekitar 100 ton untuk turntable. Mungkin di sini kan ada Pak Bayu. Pak Bayu, monggo silakan apa-apa yang dibutuhkan untuk data-data yang bisa kami share nanti, Pak. Oke, Pak. Salam kenal ya, Pak. Iya, Pak. Salam, Pak. Ya, Pak. Untuk ini Bapak lagi buka CAD yang overhead dulu berarti, Pak ya? Ya, untuk overhead crane. Untuk yang overhead crane ini bangunannya ini Bapak ketinggiannya ini dari posisi nanti kan ini kan tiang, Pak, kiri kanan ya? Iya, iya. Nah itu kan nanti ada dagu, Pak. Ada dagunya dulu. Saya boleh izin share screen nggak, Pak? Nanti sebentar. Boleh, silakan, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya cari fotonya dulu sebentar. Ada kelihatan gambar keren nggak? Ya, kelihatan, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini kan Bapak kalau dari gambar kan baru tiang ini aja nih, Pak, yang biru ini. Iya, betul. Ya, betul. Nah, untuk dagunya ini scoop dari siapa ya, Pak, nanti? Nah, itu gini, Pak, kita siapkan untuk posisi ini ada letaknya di mana gitu, Pak. Posisi ini nanti kebutuhannya kita siapkan. Untuk dari vendornya sendiri yang menyediakan bagian mananya saja, Pak? Oh, kalau biasanya sih umumnya kalau Bapak lagi bangun gedung, ini sekalian dari Bapak. Karena kan biasa Bapak mungkin pakai baut gitu ya. Bapak udah setting dari bawah gitu. Lalu untuk yang beam-nya ini, yang WF, yang runway yang sepanjang bangunan ini, yang kuning ini, Pak. Ya. WF itu relnya ya? Besi WF dulu, Pak. Oh, WF dulu, Ya. dudukannya ya. Sebentar. Nah, ini WF yang ini biasa juga dari sipil, Pak. Oh, dari sipil, bukan dari vendornya gitu ya? Oke. Nah, di atas sini itu dia ada rel. Dari sini baru scoop supply kami, Pak. Karena nanti kami perlu setting dari lebar yang kiri ke kanan itu lebarnya kita harus setting sesuai girder ini, Pak. As-asnya. Iya. Tapi untuk bentuk relnya sendiri ada detailnya, Pak? Kalau relnya ini nanti kita pakai besi flat bar, Pak. Flat bar, oh ya. Satu aja itu ya? Satu, betul. Di atas WF ini nanti ada rel. Langsung dilas ke IWF-nya ini berarti? Apa gimana? Betul, Pak. Langsung dilas. Oke. Berarti dari bagian struktur menyiapkan untuk konsolnya ini sama runway. Dudukan untuk relnya itu aja ya? Iya, sama runway beam ini. Oke. Nah, untuk ininya, Pak, untuk alat girdernya sendiri itu tingginya itu berapa tuh dari mulai rel sampai ke topnya itu tuh, Pak? Itu kan nanti kan kaitannya nanti dengan posisi dagu konsolnya ini. Oh, kalau untuk settingan ini saya butuh data dulu. Nanti kan Bapak ada lokomotif nih
ada logonya kan ya, Mas. Ada Iya, logo iya. barang yang diangkatnya ini lokomotifnya atau apa nih? Gerbongnya? Gerbong ya. Gerbong kemungkinan sih mungkin permesinan mungkin. Kalau lokonya Permesinan. sendiri kan berat. Mesin-mesinnya bukan seluruh lokomotif, kayaknya kalau lokomotif berat sendiri kan 90 ton ya. Oh, itu lokomotifnya di turntable-nya itu ya, Pak, yang tadi 100 ton itu ya, berarti ya? Ya, kalau lokomotif itu di turntable itu kan 90 ton ya. Nah, Oke. kalau misalkan untuk kren Belum ini disetting. adalah kan 15 posisinya ton. di depo ya, di Iya. Belum tempat disetting. perawatan. Jadi ada kemungkinan itu buat ngangkat mesin gitu ya, sebagian gitu yang kapasitasnya kemarin permintaannya 10 ton ya Pak Dede ya, waktu kita rapat dengan PT KAI ya. Iya, 10 ton, 10 sampai 15 ton lah. Nanti fix-nya seperti apa. 10 sampai 15 tonan lah gitu ya. Iya. Karena memang yang existing kemarin itu sekitar 8 tonan kayaknya. Itu juga belum pasti juga ya kemarin juga Iya. dari PT KAI-nya. Nah, kalau seperti itu, kalau misalnya kapasitasnya 10 sampai 15 ton, kita pakai sistem seperti ini, Pak. Ini single girder aja udah cukup sih biasanya, Pak. Ini Single span girder berapa ya. nih Pak? Panjang berapa nih Pak? Nah, span ini. Yang digambar ini? Oh, kalau kami 24 meter, Pak. Oh, 24 ya. Iya. Nah, Nah, yang kalau saya yang tadi Bapak tanya mengenai ketinggian, kita ketinggian harus ini tahu maksud saya. mesinnya Ini itu maksudnya nih Pak. Ini ketinggiannya berapa ini? oh, space-nya ya. Iya, space ini. Ini kaitannya nanti kan dengan jatuhnya ini. Posisi ini nanti. Sisi atap ya. Iya. Iya. Tapi saya butuh, ini kan Bapak lagi bangunannya udah jadi atau belum, Pak? Belum Pak. Kita kan Belum. merencanakan Oh, belum. nanti. Lagi perencanaan Pak. Berarti saya butuh data ini dulu, Pak. Nanti di area sini tinggi mesinnya itu berapa? Paling tinggi. Terus ada pengangkatan sampai bersihnya itu diminta berapa? Pengangkatan bersihnya, Pak. Karena di sini kan nanti ada mesin nih, Pak. Ada mesin hoist-nya, Pak. Iya. Nanti dari mesin hoist ke bawah ini tinggi angkat bersihnya butuh berapa meter gitu. Nanti baru saya bisa hitung Bapak desain ini berapa gitu. Oh, iya. Ya, gimana? Harusnya di fikan di 6,2 gitu. Kalau 6,2 kan itu listrik ya. Iya. Mau 6,2 mau ininya apa space-nya gitu. Space bersihnya gitu. Bersih. Dari Space bawah sini bersihnya. langsung. Iya. Coba saya share dulu yang ini ya, gambarnya. Oke, sebentar saya stop share dulu ya, berarti ya. Nah ini Pak, saya ada gambar ruang bebasnya jalur kereta api Pak. Nah ini ruang bebas ini ibaratnya kita ini lokomotif. Nah ini kan tingginya 4,85. Adapun yang Biasa, ya. tinggi dari sini yang 6,2 itu, kalau kita 6,2 ya. Mana hilang? Satu aja berapa itu? Garisnya putih. Ya. Nah, kalau kita tingginya 6,2, pendekan Pak Joko, ya. Kan harus ada space juga nih Pak Joko di sini ya. Betul, Pas untuk ngangkat mesin angkat, gitu ya. angkat materialnya betul. 7,2 ya. 7,2 ya. Lebih tinggi lagi kan.
Offsetnya 1 meter. Ini gambar ini satuannya apa? Mili apa senti? Nanti ya. Oh, senti. Kebiasaan ini ya bangunan. Nah, kalau 1 meter sih cukup ya. 7,2. Ya kalau gitu 7,2 Berarti lah. nanti Pak Bayu girdernya di Hoisnya sini. posisi di situ ya Pak ya. Ini konsol apa ini Pak Joko? Itu belum nanti ketemu hoistnya dulu di. Berarti konsolnya di sini ya? Apa di sini? Belum. Mungkin confirm dulu ke ininya Pak Bayu. Untuk posisi hoist di situ ya Pak ya. Posisi apa Pak? Hoistnya tadi maksudnya di garis itu ya, garis yang hitam itu berarti ya. Di atasnya lagi Pak nanti. Di atasnya lagi. Iya, posisinya. Jadi yang posisi garis yang tadi dibikin 7,2 itu adalah posisi hooknya nanti. Hooknya. Oh Iya. ya. Nah, berarti masih naik lagi nanti berarti. Oh, masih naik lagi. Nah, tergantung nanti dimensi ininya. Bentangnya tadi gitu. Betul. Nanti saya hitungin dulu Pak, kalau yang itu butuh space ke atasnya berapa gitu. Ya. Saya buat preliminarinya nanti Pak. Ya, siap. Ah, Nah, untuk kemampuan itu di setting 10 ton ya Pak, itu kapasitasnya. Iya. Sekitar 10 sampai 15 ton untuk karena 15 ton dia beda nanti ukurannya Pak. Girdernya biasanya yang lebarnya itu nanti girder. Kita sebutnya girder ya Pak, yang kuning tadi yang lebar itu. Ya, girder Pak. Itu dia lebih tinggi nanti. Iya. Terus untuk pergerakannya bebas ya Pak ya? Bisa sejauh berapa meter gitu ke depan belakangnya? Itu kita ngikutin settingan Bapak. Bapak mau bisa jalan berapa jauh? Oh ya, udah. Ya. Berarti sepanjang kolong aja berarti Pak Joko lebih ya? Berarti kan kalau kanan kirinya ada batasan nggak mentok di berapa gitu dari tepi? Biasanya dia ada terbatas Pak. Jadi kemakan kurang lebih 70 sampai 90 cm biasanya dari rel keren gitu. Dari rel ya. Oh, ya. Dari yang dagu tadi Pak, dari dagu tadi masih maju sekitar 70 sampai 90 cm Pak. Oh iya. Ya, siap. Itu as-asnya Pak, as-as bangunan 15 meter tadi Pak. Iya, kita coba diusulkan kita buat sama 15 meter gitu Pak. As-as bangunan. Oke. Berarti kurang lebih gambarannya 13 meteran ya. 13,8 nih kali. Oh, jadi karena ada konsol itu tadi ya? Iya, kan ada konsol, terus ada relnya lagi kan Pak? Iya. Tapi kalau untuk kemampuan 30 meter bisa? Bentang? Kalau misalnya sekaligus? Langsung dari yang tengahnya, tapi tengahnya tanpa tiang berarti Pak ya? Iya, kalau seperti itu masih bisa nggak? Bisa Pak. Bisa? Iya, bisa. Tapi, cuma konsekuensinya nanti tinggi gitu ya Pak. Oh iya. Biasanya kalau udah 30 meter mungkin larinya ke double girder Pak. Double girder. Iya, supaya dimensi girdernya bisa lebih kecil lagi, lebih pendek. Double girder, sisi-sisi paralel gitu ya? Girdernya 2 Pak. Girdernya ada 2, betul. Jadi hoistnya dia duduk di atas nanti Pak. Oh. Hoistnya duduk di antara 2 girder. Betul. Iya. Kalau kondisi yang tadi saya share itu hoistnya ngegantung. Oh iya. Gitu. Tapi di gambar itu kok posisinya kayak foto tadi kayak ada dua ini ya, untuk 2 hoist ya? Ada 2 tadi gitu. Iya, itu satu jalur ada 2 kren kami Pak di workshop. Iya. Itu posisi gitu nggak masalah, nggak saling bentrok gitu kalau operasional? Oh enggak, biasa kita pakai ini untuk ngebalik Pak soalnya. Takutnya satu maju, satu maju. Tumbukan gitu nggak mungkin ya? Oh kalau nabrak itu enggak Pak, kita ada limit sweep lagi, kita safety-nya. Oh. Itu Pak.
Ya paling saya nunggu informasi lanjutnya yang mengenai itu aja, kebutuhan nanti apa tingginya tadi ya, Betul. Bayu. Iya. Iya, Pak. Nah, berarti untuk perhitungan struktur gimana Pak Joko? Apa ada yang mau ditanyakan berapa beratnya Oh, gitu, beratnya mungkin berat kren? menyusul ya, Pak Bayu, untuk Betul, berat Pak. Ini kan baru nanti. dapat, nanti saya kalkulasi dulu, Pak. Oh iya, ya. Nah, Nah, mungkin nanti itu tuh menyusul tambahan nanti dari spek teknisnya ya, nanti dari Pak Bayu. boleh, Pak? Ya. Nanti saya buat preliminarinya itu, Pak. Ya, Ya, punten Pak Bayu mau nanya ya. Iya, Pak. Untuk power di hoist-nya ini pakai trapling kabel atau yang sistem skun kabel yang pakai rel itu, Pak. Jadi dia menggesek ngikutin bentangan powernya. Atau ini kabel yang menyusun melipet manjang gitu. Yang mana nih, Pak? Untuk yang di cross travel ya, Pak. Iya. Yang di girdernya itu sistemnya dia pakai Festun kabel, Pak, yang kabel kayak hordeng gitu ya, Pak. Oh ya, yang lipet ya. Nah, kalau untuk long travelnya itu kita pakai konduktor, Pak. Pakai konduktor berarti 3 ya? Ini kita pakai 4 pool. 4 Jadi pool ya? RST dan 0 biasanya. Berarti bukan pakai sistem yang kabel melipet itu bukan ya? Kabel melipat bukan. Sebentar saya ini dulu, Pak. Berarti nanti Bapak harus bikin bracket di habimnya Di habimnya itu, depo. betul. Iya, oke. Betul. Berarti itu nanti kita rencanakan Pak Joko tiangnya satu aja ya? yang satu maksudnya? Maksudnya jadi tiangnya satu satu kesatuan untuk atap dipo sama Iya, kren ya. sebisa mungkin seperti itu. Karena kalau yang existing itu kayaknya untuk kerennya itu karena belakangan ya. Ya, kurang tahu itu waktu konstruksi. Iya. Pak Husni, Pak Joko. Ya. Ya Pak, terkait ini Pak, overhead crane Pak. Kalau melihat tingginya kan rasanya tinggi kolom kita ini lebih dari 8 atau bahkan lebih dari 10 meter Pak ya kalau dari diskusi tadi Pak. Karena kan ada 6, sekian ditambah tinggi dari girder dan sebagainya. Itu kan mungkin 10 meter lebih ya. Kurang lebih ya Pak Husni ya. Mungkin sekitar 10 meteran top dari atap kita gitu ya Pak ya. Nah, pengalaman kita Pak menghitung struktur, kalau misalnya, ini masukan Pak ya, kalau misalnya antara struktur atap digabung dengan support dari overhead crane ini Pak, nanti pondasi dari seluruh bangunan kita ini akan menjadi tinggi Pak, menjadi besar semua Pak. Karena kan antara kolom yang menahan atap dengan kolom yang menahan overhead crane ini kan dijadiin satu Pak. Nah, kendalanya kalau misalnya dijadikan satu karena ada efek langsingan dan sebagainya, nanti semua kolom-kolom pondasi kita ini membesar, Pak. Nah, itu pertama. Jadi memang untuk case-case tertentu kadang-kadang lebih baik atau diusulkan untuk terpisah, Pak. Apalagi kalau misalnya overhead crane-nya tadi kan 10 sampai 15 ton dan ada kemungkinan pengen ditarik misalnya nggak 24 gitu, Pak ya. 24 meter begitu Pak ya. Nah, jadi mungkin jadi pertimbangan itu Pak. Nah, kemudian kalau atapnya ini memang 2 Pak atau bisa dijadikan satu atau gimana Pak? Lebar berapa ini Pak Joko, Pak Husni? Ini lebar itu 15 30. nih. Kita asnya pastinya ngikutin existing. Oke. Kanan kirinya kita coba adjust di 15 gitu. Iya Pak, jadi kalau tadi kan Pak, kalau misalnya mau satu girder gitu ya Pak, otomatis kan bukan hanya bukan hanya kolom penopang krennya aja yang nggak ada, tapi kan kolom di tengah juga harus nggak ada Pak ya, bangunan kita ya, supaya bisa lewat ya. Jadi ya, kalau misalnya
kalau Kalau misalnya misalnya mau ya, ya. 30 meter misalnya gitu Pak ya, langsung rasanya kita maksimum di 24 untuk alasan penyambungan struktur atap Pak, kuda-kudanya Pak. Nah kalau misalnya memang nanti yang dipilih adalah satu kuda-kuda, atapnya satu Pak ya, satu kesatuan, kolomnya kiri dan kanan, mungkin maksimum itu di 24-25 meter Pak. Untuk struktur IWF tanpa ini ya, tanpa kita nggak berbicara ada modifikasi truss atau splice yang berlebih di bagian atas Pak. Nah jadi kalau misalnya 30 ya saran saya tetap menggunakan konsep seperti ini, dan overhead crane-nya juga 2 set Pak. Ada yang bagian kiri, ada yang bagian kanan begitu Pak. Mungkin itu Pak, dan ya tetap 2 Pak kalau misalnya memang 15-15 gitu ya. 15-15 Pak, karena 30 itu terlalu berat Pak penyambungan di bagian atasnya. Nah, kalau untuk overhead crane ya nanti monggo Pak tinggal disimulasikan saja gitu ya dari tim Pak Bayu kan, berapa sebenarnya ketinggian dan lain sebagainya, nanti kita simulasikan di struktur ya, di apa tadi istilahnya konsol atau korbel yang ada. Nah cuma kami seringkali akhirnya jadinya dipisah Pak untuk crane-crane yang tonasenya besar dan bentangannya besar Pak. Jadi crane kita ini secara struktur Pak Joko ini harus menahan beban ya 20 misalnya 15 ton gitu ya, tanpa berat lain-lain ya, mungkin jadinya total 20 ton plus dia harus ketambahan beban akibat eksentrisitas itu 20 ton dikali setengah kali 15 Pak, kan dia bentangnya 15, berarti ada sekitar 750 ton meter Pak yang harus dia tahan Pak. Nah itu yang mungkin jadi permasalahan nanti, struktur-struktur pondasi dan sebagainya, kolom-kolom bangunan kita ini akan ikut membesar Pak karena ada ketambahan beban crane dan eksentrisitas yang menyebabkan adanya momen di ujung-ujung. Mungkin itu Pak Joko, Pak Usni. Ya mungkin sebagai masukan juga ya. Nanti kita lihat output dari Pak Bayu sendiri seperti apa sih kebutuhannya apa. Maka apakah cukup besar itu nanti kita diskusikan lagi mungkin. Oke Pak. Berarti untuk Pak Bayu supaya itu dia 15 meter aja ya untuk bentangan ini ya. Saran saya gitu Pak, gelagar yang 15 aja Pak biar bisa single girder gitu. Gelagar Pak. yang 15 meter. Kembali mengenai kalau dipisah itu posisi tiangnya itu didesain tidak sejajar dengan kolom apa tetap sejajar kalau misalnya dipisah? Maksudnya antara yang untuk crane sama yang untuk atap dipisah. Baiknya sejajar Pak supaya nggak mengganggu apa ya, sirkulasi ini ya, sirkulasi ruangan keluar masuk dan sebagainya gitu Pak. Jadi kalau misalnya di sini kan menghabiskan ruangan ya Pak Joko. Iya. Makanya kalau bisa dijadikan satu gitu. Nah, kalau misalnya sejajar berarti untuk pondasinya sendiri menyatukan ya berarti ya. Betul Pak, bisa diatur seperti itu sih Pak. Ini hanya masih supaya ini aja Pak, supaya tiangnya aja kan besar karena dia cukup tinggi Pak, kecuali ketinggian. Iya tiangnya. Betul. Iya emang di tiangnya. Kalau soalnya kalau pedestalnya yang ditinggiin gimana itu Pak? Pedestal pondasinya itu Bapak tinggiin supaya tiangnya ya tinggal yang ya itu tadi ini kita udah ada gambaran tingginya jadi sekian, kebutuhan ininya kita simulasikan apa pedestalnya terlihat cukup tinggi apa masih apa tetap pendek gitu loh kebutuhan pedestalnya ini. Oke, siap Pak. Nanti saya kasih info beratnya aja ya Pak, total berat keseluruhan. Berat sama ininya Pak. Dimensi tingginya kan? Iya. Dimensi tinggi ini Pak Bayu, jadi tinggi girdernya ini berapa? Jadi kita gitu? apakah ini atapnya masih harus naik lagi? Kita kan belum tahu ini. Iya Pak.
kelihatan ya warna kuning. Kelihatan. Mungkin ada lagi. Mungkin Pak Sumargo. Oh, nggak ada Pak Sumargo. Pak Sumargo mungkin Ya. ada masukan. Saya untuk yang semua itu saya pengen waktu kemarin rapat itu kan dikasih contoh bangunan Dipo di mana gitu ya, yang ada 3D-nya. Oh, kalau itu ada kerennya nggak apa ya? Kalau nggak salah nggak ada kerennya itu. Oh, ya nggak apa-apa, maksudnya saya kita nanti lebih baik mencari contoh-contoh dulu aja ya. Kalau contoh mungkin ya itu Pak Husni, contohnya yang terbaik emang di Cipinang itu, di Pos Cipinang. Ya, berarti untuk referensi Nanti kita tinggi juga perkaya bisa aja dulu lihat ya. di ini ya, di Cipinang berarti ya ada keren, mungkin ya di Cipinang juga ada ya. Ya, Ya, ya. nanti kita coba lihat sana ya. Ya. Biar lebih bagus. Keburu puasa apa kita agendakan ke Cipinang gitu? Ngabuburit. Ya, tapi Cipinangnya jangan itu ya, boleh mau kapan juga, jangan nunggu puasa. Siap Pak. Kita deket ini Cipinang. Insya Allah Pak kita agendakan Pak. Ya, ayo. Buat referensi lah jalan-jalan ya. Ya. Bareng-bareng biar ini. Kita harus biasa nanti kan bersurat dulu ke PT KAI-nya biar ada izin masuknya. Mungkin udah ada lagi untuk mengenai Dipo, mungkin lanjut. Kalau nggak ada lanjut. Lanjut ke turntable, Pak. Turntable. Paling ke turntable ya. Mungkin Pak Bayu aja mungkin yang menyampaikan. Pak Bayu gimana, ada contoh? Kita kan mau masukkan desain di sini Pak Bayu ya. Pak Bayunya ada kita nggak? perlu ininya apa? Luasan lingkaran ini berapa, dimensinya itu berapa gitu. Silakan Pak Bayu, barangkali ada yang mau di share atau gimana? Pak Bayu kemana ya? Oh, Pak Bayunya ini ya. Putus ya? Ntar coba saya hubungin, Pak. Kalau yang ini bisa untuk ini juga Pak. Untuk lokomotif gitu Pak. Ini yang mau bilang, Pak Bayu. Diameter. Terputus Pak Husni, kita lanjut yang lain dulu Pak. Nanti kalau gabung baru bahas turntable-nya. Putus ya? Iya nih. Putus. Oke. Ya, paling intinya itu Pak, kalau dari kami kan pertama tadi terkait persiapan untuk laporan kita, nanti mohon Pak Dedi dan Pak Brian juga menyiapkan laporannya, konsepnya gitu Pak, untuk sementara nanti kita masukkan format laporannya, kita share ya nanti Pak, format laporannya biar nanti sama itunya, teksnya sama, kemudian bab sama subbabnya juga sama Pak ya ini. Oke, siap. Kemudian Pak. Untuk dari struktur Pak Joko
yang akan dihitung apa aja tuh Pak Joko? Untuk nanti mah konsep aja dulu ya Pak Joko ya. Mana Pak Joko teh? Mas Joko kemana? Tapi untuk auto udah hafal ya gambarannya tadi Kalau saya seperti sih itu. ngelihatnya kalau struktur itu bangunannya, kemudian ya kalau misalnya infrastrukturnya ada kemananya Pak Joko. Iya Pak. Ya, tadi agak kurang jelas. Maaf Pak Sumargo, agak putus-putus tadi Pak. Maaf Pak. Itu dari Pak Husni. Pak Husni Pak tadi bertanya ke Pak Joko sama ke Pak Alto. Iya, Pak Joko untuk struktur kan tentang konsep desainnya dulu ya sekarang tuh. Usulan bangunannya paling. Usulan bangunannya ya. Jadi berarti nanti gambarannya aja. Untuk kali ini kan paling terkait metodologi sama ini ya. Apa aja yang akan dihitung strukturnya ya. Nanti. Berarti dari atau ada yang ditanyakan lagi? Enggak sih Pak. Tadi berarti kalau untuk struktur satu bangunan tadi ya Pak Husni ya. Ada lagi nggak ya Pak? Saya hanya mungkin kemarin mungkin belum. Ada untuk struktur apa lagi Pak Joko ya? Gimana Pak? Depo. Oh, itu bangunan juga ya Pak ya? Bangunan seperti juga, cuma dia hanya untuk satu jalur kereta itu. Mungkin ada 3D-nya mungkin harus nih. Kemarin sudah dibuat. Nah, yang letaknya yang gimana Pak Joko? Ada 3D-nya enggak? Kemarin itu udah dibuat kemarin saya lihat. Nah, ini nih. Yang sebelah ini nih. Atau yang ini? Bukan. Nah, ini nih. Kalau itu tambahan ya Pak? Ya, tambahan ya Pak? Aja ini. Oh iya. Oke Pak. Ya. Jadi bangunannya ini sama ini. Oke Pak. Table. Oke Pak. Siap. Rasanya mungkin Pak Husni, Pak Joko, Pak Sumargo kalau dari struktur nanti kita masukin ini apa ya, kriteria desain dan sebagainya gitu ya untuk laporan ini ya. Ya kalau memang diperlukan semacam apa ya konsep pemodelan terus preliminary rasanya nggak susah sih Pak. Nanti kita bisa munculkan juga walaupun nanti belum bentuk gambar gitu ya Pak ya. Nah, kita munculin aja Pak simulasi portal dan sebagainya untuk beban-beban yang ada. Mungkin itu bisa sih Pak untuk target yang dokumen selanjutnya yang ingin kita sampaikan begitu Pak. Aman sih Pak. Jadi untuk dokumen selanjutnya untuk dokumen kali ini mah kan hanya konsepnya saja. Jadi nanti betul untuk nanti keren pakai apa gitu kan nanti strukturnya. Iya. Nanti ada kalau struktur sendiri ada alternatif desain nggak Pak Joko? Biasanya nggak ada ya. Alternatif fondasi, alternatif ada sih. Atapnya pakai apa? Perangkat. Kalau atap mungkin dari arsitek ya. Bentuknya mau kayak gimana? Ngikutin aja yang udah ada. Udah samain aja Pak. Ya nanti saya akan mengarah ke sana gitu kan dari arsitekturalnya kan nanti pilihan mau atap dom gitu kan, mau atap shell gitu ya. Punten Pak Husni. Pak ada notifikasi dari Pak Wahyu nggak untuk join lagi? Oh, sebentar Pak. Oh ada. Pak Bayu. Oke Pak, sorry Pak, putus Pak koneksi internet. Siap. Ya tadi menanyakan ini Pak, tadi kan untuk kren sudah Pak. Jadi
Sekarang nanyain yang Turntable ya? turntable-nya Pak. Ini Oh iya Pak. kita untuk luasan-luasan kayak gimana, terus bentuknya kayak gimana gitu. Mungkin Pak Bayu aja screen share mungkin menyampaikan mungkin. Kalau ada di share Pak ininya. Contohnya atau gimana ininya. Pak. Sambil saya cari Pak, mau tanya Pak, kalau untuk yang turntable ini kan ada rangka ya Pak di lantai itu Pak. Ya. Halo, Pak. Halo Pak. Iya. Mau tanya Pak, kalau yang turntable ini kan nanti ada rangka di bawah. Struktur maksudnya Pak? Struktur itu ya? Struktur lantai ya? Betul. Coba begini ya Pak. Ini ada muncul nggak? Iya, Ada. Kalau kemarin saya lihat dimensi panjangnya ini kan, panjang lokonya itu kurang lebih 14 meteran ya Pak. Panjang lokomotif 14 meter, ya. Ya, anggaplah 15 meter lah, karena dia 14,6 berapa gitu. Anggaplah 15 meter gitu. 14,6 Pak. Iya. Nah, untuk 15 meter ini nanti Bapak ada orang di depan lagi untuk maintenance atau apa gitu, ada perlu spare berapa lagi nggak Pak? Maintenance. Atau dia cuma muter aja di sini? Cuman muter aja, sih, Pak Bayu. Cuman di samping loko itu ada ruang operator biasanya sih. Ada Di ujungnya ada ruang operatornya. Ya. Gitu. Oh, di pinggir-pinggirnya nanti ada. Ya, ada satu konsul ada untuk satu tempat itu. Kalau Oh, model jadi dulu kan didorong. harus ada semacam platform walkway gitu ya buat yang contoh yang gambar operator. saya kemarin bisa ditampilkan nggak Pak Bayu, yang contoh saya kirim kemarin? Contoh Bapak, oke. Oh ya, sebentar Pak. Nanti sebelum itu, saya mau tanya dulu Pak. Ini kan di bawah sini kan nanti ada rangka Pak. Di bawah table ini kan ada rangka-rangkanya. Iya. Sama ada motor. Nah, untuk bobok lantai ini nanti skupnya dari siapa ya? Istilahnya bukan bobok lantai ya, kita udah siapkan pondasi dudukan untuk alat turntable-nya, makanya untuk kebutuhan turntable-nya sendiri dimensinya seperti apa gitu. Oh, jadi pondasi pit buat turntable ini nanti sudah disiapkan gitu ya Pak ya? Jadi kita disiapkan dari bagian gitu ya? Bagian struktur seperti apa gitu. Oh. Nah, dari bagian vendor, nah itu seperti apa gitu. Kan kita kan menyesuaikan dengan vendor. Oke, siapa? Nah, terus oke, sebentar. Saya ini dulu ya Pak. Saya stop share dulu yang kemarin ya. Iya, seperti ini Pak, kira-kira. Nah, kalau seperti ini berarti kan kalau punya kami desainnya kan tadi ini full ya Pak?
Oh, tabelnya full ya. Iya. Sedangkan ini kan kebutuhannya hanya ada walkway buat operator jalan aja ya. Iya, iya. Oke, lalu di sini ada semacam cabin Ya, buat cabin untuk operator. operator ya. Oke. Cabin tuh bisa ikut serta, bisa di luar ya Pak ya? Ya Pak. Jadi ya Bisa di dalam, bisa di luar, tapi tergantung desain fleksibel ya. turntable. Nah, Di luar sini Pak maksudnya? Di ya luar. maksudnya statik di luar. Oh, diem di satu titik aja gitu ya? Iya, Iya. bisa seperti itu. Oke, lalu untuk relnya ini nanti Pak? Relnya dari siapa gitu maksudnya? Betul. Pak Usni dari siapa ya? Dari KAI ya? Kalau rel ya biasanya dari PT KAI ininya. Relnya dari KAI, oke. Siapa? Berarti supply kita yang untuk muternya Pak. Iya. Oke, turn-nya sama motor, lalu platform maintenance dan cabin ya Pak. Punten Pak Bayu ya, kalau ngelihat turntable yang pertama itu kan penuh, kemudian saya nggak ngelihat posisi titik pembebanannya. Nah, kalau yang seperti gambar sekarang ini kan ada rel yang melingkar untuk roda girdernya. Artinya kan ini kan sebenarnya sama seperti overhead crane, tapi dia berputar. Jadi ada 2 girder nih kalau kelihatannya kan. Nah, berarti pembebanan fondasi untuk lantai turntable ini perkuatannya kalau di sini kan mungkin di sekelilingnya Pak ya. Nah, kalau yang punya yang model Pak Bayu itu seperti apa? Di satu titik rotarinya, putarannya, pembebanan di satu titik atau merata seperti ini Pak? Sebentar Pak, ini saya ada gambarannya kurang lebih ya Pak, sebentar. Kalau yang tadi Pak, yang turntable yang punya kami yang full ya Pak. Biasa kami bikin rangka seperti ini Pak. Kita bikin rangkanya dulu. Berarti poros tabelnya itu di satu titik Pak, rotarinya ya, bukan menyebar ya? Apanya Pak? Sorry. Pembebanannya, kalau yang di sini di satu titik atau di menyebar di lingkaran? Enggak, rangka ini rangka untuk rel ya? Rangka untuk turntable-nya iya Pak, relnya sekalian ini. Relnya ya? Iya kan ini muter. Nah, untuk dudukan relnya mungkin bisa di zoom ini, yang atas ini. Season HH. Ini ya Pak. Iya. Nah, yang tengah itu apa? Yang pinggir-pinggir itu beda nggak itu? Bener Pak. Jadi center ini Pak. Seperti yang Pak Dedi bilang. Center rotation dia. Oh, maksudnya untuk pengaku itu untuk buat melingkar gitu mungkin ya? Iya, jadi ini rangka-rangka untuk pengikat penguat. Supaya jadi kan beban masuk. Kalau tadi kan mobil Pak, kita mobil buat seperti pameran gitu Pak. Ya mungkin arah lateralnya kali ya. Iya. Untuk pengaku relnya. Betul. Pengakunya. Ya, punten Pak Bayu, kalau yang tadi contoh foto yang loko itu motor penggeraknya itu di ujung-ujung ya.
Nah, kalau yang punya Bapak ini mungkin motor penggeraknya di center, di tengah ya, Pak ya? Betul Pak, di satu titik. Satu titik. Nah, itu yang saya tanyakan di awal, berarti kan konstruksinya akan beda. Pembebanan plat lantainya ini. Ya, begitu ya Pak Joko ya? Mungkin ini ada gambar motornya ini statik apa dinamik ini? Maksudnya Motornya statis Pak, motornya nempel di platnya turntable. Tapi kalau ngelihat gambar ini kan di satu titik pembebanannya. Nah, kalau yang tadi gambar loko itu pembebanannya menyebar ujung ke ujung. Iya, di ujung-ujung. Kalau gambar 3 dimensi tadi di rel di ujung. Nah, ini Pak Bayu penempatannya apa? Penempatan desainnya mau seperti ini nanti ya? Center seperti ini. Untuk yang sampai 100 ton, nanti saya coba tanya ke prinsipal lagi Pak, modelnya seperti apa. Nanti saya update lagi ke Bapak. Oke, siap. Ya, karena terkait dengan struktur kan? Iya, karena betul, ini Pak. desain 10 ton aja ini Pak. Oh iya. Sama untuk pameran mobil aja ini. 10 ton. Nah, untuk balik lagi Pak, kalau yang tadi itu Bapak mau ini kan 15 meter lah Pak ya, diameternya. Ya. Nah, ini Bapak mau disetting sampai ke berapa Pak? 18 meter apa 16 meter saja cukup atau gimana? Bagusnya sepisnya dilebihin ya Pak Usni ya. Untuk maintenance mungkin. Jadi jangan mepet bener. 15 meter. Iya, nggak dipasin. Kalau saya sih kemarin opsinya 20 meteran untuk 20 meter. Diameter 20. Dalamnya ya. 20 meter ya? Ya Pak Joko ya, cukup 20 meter atau kelebihan nih? Cukup lah. Ya, untuk maintenance juga sih ininya ya. Tinggal kembali sistem kerjanya seperti apa dan posisi potongan section HH-nya itu yang kita cari itu. Untuk bisa sesuaikan gitu. Oke, Pak. Berarti macam-macam model turntable ini nanti dimasukkan juga ya ke dalam laporan Pak Joko, jadi gitu ya? Iya, paling basic, istilahnya basicnya lah. Basicnya seperti itu. Pak Dedi, gimana untuk turntable ada yang mau ditanyakan lagi ke Pak Bayu? Kita nunggu desainnya Pak Bayu karena ini kan 10 ton ya. Kita kan 100 ton. 100 ton saya kira bukan di center loh. Terlalu berat nanti nahan konstruksinya kalau di center Pak. Paling dia menyebar nanti. Ujung-ujung nanti. Nanti kan dari pihak strukturnya sendiri kan dibutuhkan untuk 100 ton ini kan tebalnya berapa ya? Iya itu. Tebalnya berapa nanti. Terus lebarnya berapa gitu ya. Terus tonasenya nanti isinya kan itu mirip jembatan ya. Iya. Jembatan nanti bentuknya mau seperti apa trapesium, apa flat seperti itu bisa juga ya. Bagusnya nanti ke depannya kalau dibangun Pak untuk safety, railing, pagar, kelilingnya kasih pagar aja Pak. Karena itu mungkin bisa kedalaman 1 meter lebih kan. Di pinggirnya ya Pak ya? Iya, di lingkaran itu kita pasang. Iya. Nanti tempat kerjanya nyemplung. Malam-malam. Takut. Apalagi kalau misalkan belum dipagar seluruhnya tanah kereta apinya belum dipagar, takutnya ada anak kecil gitu lihat-lihat itu juga kurang aman juga sih. Ya memang demi keamanan kita dipagar.
dibatasi sama pagar itu di Karena luar. kan kalau ini di pagar kan bisa ini Pak, karena kan hanya satu arah ya. Jadi mungkin kan untuk kita magernya kan kalau dia ada 4 penjuru kan ada 2 arah kan berarti ada 4 keluaran. Ya. Itu sulit kita mager. Kalau ini kan hanya satu ya. Ya, itu kalau satu sih cukup mudah. Jadi tinggal Iya. keliling aja, tinggal yang dikurangi Iya. yang ke jalan relnya ya. Pak Joko, gimana? Ada lagi pertanyaan? Ya, untuk turntable cukup. Ini kita tunggu dari Pak Bayu nanti. Begitu juga dengan yang keren. Mungkin dari yang lain mungkin ada. Kalau Atau Pak melihat dari Sumargo. KAK bahwa di dokumen nanti itu kita harus ada survei harga pasar. Berarti kan seperti survei seperti harga kren sama harga Harga turntable material. juga harus ada juga berarti ya. Oh iya. Di dokumen Bersemangat ini. aja kita harus ke Pak Bayunya. Minta penawaran. Ya, ikutin dari itu aja nanti kan Pak Bayu. Globalnya berapa gitu kan untuk di itu keren berapa nanti. Turntable berapa? Kemudian turntable berapa ya? Oke, bisa Pak. Cuma untuk yang keren saya butuh tahu long travelnya berapa itu Pak. Belum ada datanya Pak. Untuk bikin penawarannya. Iya. Panjang depo. Kalau panjang depo sekitar 35 ya kemarin di situ. Maksudnya ini ya? Yang enggak, yang baru, yang new. Ya, yang saya lihat existingnya dulu. Yang existingnya itu kan si panjang kolongnya itu. Dia akan menerus itu panjang masih sebatas itu. 20 panjang depo 3 panjang depo ya. Kalau yang existing lah. Ini kalau misalkan kita sepanjang depo, kemarin Piki berapa meter? 35 ya? Iya, 35. Iya, 35 meter Pak Bayu. Oke, Pak. Untuk longnya. Iya. Cukup ya Pak Joko 35 meter untuk satu lokomotif. Yang penting kan kolongnya kan mencukupi untuk satu lok. Ya. Di dalam jangan sampai kena. Jadi itu nanti si itunya kan full ya, longnya kan full bangunan ya. Nggak apa-apa. Jadi bisa fleksibel ya, nanti mesinnya nyimpennya di depan lok atau di belakang lok ya bisa ya. Nah, cuma ini saya mau nanya ke ini Pak Didi apa Pak Brian mengenai ini tangki pendam BBM. Apakah ini masih dalam batas aman ini posisinya di situ? Dan jangan yang ini, yang tadi aja. Terhadap depo apakah harus dipindah ya? Yang A itu Pak ya, tangki. Yang lingkaran ini Pak. Yang ini. Iya. Kalau yang ini kan air hidran. Hidran itu harus dipindah. Mana Pak Bian? Pak Bian kumaha tuh? Aman nggak? Ini kan A ini tangki timbun BBM. B ini ruang pompa hidran. Iya. Iya. Ini tangki hidrannya juga. Dilihat dari sisi K3 aja Pak, K3-nya ataupun nanti akses nanti akses masuk. Yang bulat ini kan apa? Tangki timbun BBM ya. Iya, tuh tangki hidran yang C. Kok pindah-pindah? Yang ini ya? Iya.
D ini ruang pompa BBM. Nah ini ruang pompa juga perlu dipindah apa enggak? Tower air. Kalau tower air mungkin aman ya Pak ya. Tower air, bak penampungan air, bak limbah cair, bak limbah cair. Nah limbah B3. Kalau ini B3 ini terdampak ini yang paling ini hanya ruangan biasa ini nanti dipindahkan. Cuma hanya saja yang bagian ini Pak, yang A sama ruang pompa BBM ini apa? Ini tangki hidran jelas mungkin terdampak mungkin. Itu posisi tangki existing yang sekarang ya Pak? Iya betul. Ya, Yang sekarang ya. ini existing Pak. Jadi kan di KK ada utilitas mana aja yang perlu dipindah. Nah, kalau misalnya gambarnya seperti ini, nah, maksudnya Pak Joko, rencananya kita ada di sini Pak. Jadi kan yang ini existing, nah yang ini rencana. Nah, misalnya si utilitas ini ada yang terdampak kita pindahkan Pak. Dan misalnya ada yang tidak aman, misalkan terhadap bangunan ke sini, apa karena nanti faktor keamanan, apa menghalangi struktur gitu, bisa aja kan seperti itu. Terutama faktor keamanan Pak, kalau misalnya nanti misalnya di sini tangki BBM terlalu dekat dengan lokomotif, apa aman atau tidak gitu. Mungkin ada peraturannya, nah, misalnya dari tangki BBM ke mesin itu harus berapa meter? Kalau ada aturannya, kalau nggak ada mungkin pengalaman ada gitu. Aktivitas kelas mengelas mungkin. Ya, ya mungkin saja kan di sini di mesin ini ada waktu monthly check-nya kan ada yang patah, jadi ada proses mengelas gitu kan. Mungkin ada percikan-percikan api, nah itu kan juga menimbulkan tidak keamanan juga sih. Gitu. Oh iya. Nah, mungkin di sini apa kita usulkan dipindah atau enggak gitu. Kalau dipindah pun kan nanti di sini kan lebih leluasa ya daerah sini. Oh iya. Kita harus biasa apa ya? Tapi enggak satu kesatuan ya Pak Joko ya kan, ini beda-beda ya namanya ya, enggak. Ini ada ruang pompa BBM tadi ada itu. Nih, D. Ruang pompa BBM. Pompa hidran, tangki air hidran. Berarti B sama C itu satu kesatuan mungkin ya. D. Pompa BBM. Kok jauh ya BBM dengan tangki timbunnya? Itu kalau salah tambahan ini. Yang mana? Yang hidran ini kalau salah tambahan. Di topo kan nggak ada. Tangki air hidran ya. Iya itu toponya tahun berapa ya nggak ada di ini ya. Giliran survei kemarin lapangan ada. Bak penampungan air, bak limbah cair. Itu aja coba diukur itu tangki itu terhadap bangunan depo yang baru berapa meter? Ada di gambar ya, CAT-nya. Prinsipnya kalau tangki timbun BBM itu Pak, jangan dekat dengan sumber api. Cuma radius berapa ya Pak aturannya? Terus simulasi Pak Joko, jadi BBM di situ ada orang mercik api, ngerokok gitu Pak. Berapa meter? Nah coba ini berapa meter? Coba berapa nih? Dari sini nih. Ini ke sini berapa? Tujuh setengah Pak. Masih aman Pak. Ada pengelasan nggak nanti Pak di depo tuh ya untuk perawatan? Kalau alat sih ada Pak, alat pengelasan, tapi waktu konstruksi ada Pak. Waktu konstruksi nanti ada pengelasan juga, nanti kan tiang-tiang pakai baja kan dilas Pak.
Saya kira aman Pak, karena ini kan solar Terbuka. ya, biosolar ya, biosolar ya. Solar, Pak. Iya, Solar, Pak. aman sih. Dan ruangnya terbuka juga. Terbuka, Pak. Kita dari KAI dapat data utilitas untuk misalnya perkabelan komunikasi listrik ada nggak Pak di daerah situ? Yang mereka layoutnya yang sudah mereka tanam. Kita udah bersurat Pak terkait pengkabelan atau utilitas, cuman sekarang masih belum ada jawaban Pak ininya. Oh. Sebaiknya kita memang dapat Pak. Siapa tahu kan di dalam sini kan ada kabel-kabel apa gitu Iya. kan. Rencana di sini ada apa aja gitu ya. Yang memanjang apa yang melintang di sini kan kita nggak tahu juga sih. Iya. Waktu kemarin yang ngebor aja Pak Yoko ya. Ini wanti-wanti juga mau ngebor di sini gitu Pak. Ngebor di sini kadang-kadang oh di sini ada kabel, di ini lagi dicek lagi, pindah lagi gitu ya. Jandir kalau nggak salah gitu. Atau tes speed dulu kali. Pak Yoko masih ada di sini nggak? Masih Pak, masih. Nah, Pak Yoko gimana pengalaman ini di sini ada pengkabelan nggak di sini di daerah sini Pak? Kalau kemarin itu sih kita itu yang geser tuh titik berapa ya? Di daerah BM2 ini Pak, dekat apa ya? Dekat BM2 itu ya, di atas ya? Di Iya atas di ini. atas Pak. Dekat tower ataran air. Iya. BM2 kan di sini di daerah sini. Daerah deponya ya. Iya Geser dekat kemana situ Pak? Pak. Ke atas lagi. Sebentar Pak, saya coba cek dulu ya Pak. Kemarin tuh sempat di test pit dulu kan Pak, memang ada instalasi kabel-kabel, jadi memang pindah dari titik rencananya. Test speed-nya berapa meter? 2 meter? Enggak nyampe Pak. Oh itu mah yang di area ini deh Pak, itu mah yang di area dekat Sondir 1 Pak, mohon maaf Pak. Sondir 1 dengan? Ya Sondir 1 tuh di luar dekat area putaran lokomotif yang baru rencana di situ. Oh ini ya di sini ya. Yang dekat dinding. Iya di situ Pak, di situ ada instalasi. Jadi kemarin agak digeser. Instalasi apa ya? Kabel ya? Nanti saya kirimkan fotonya Pak ke grup Pak. Akhirnya digeser kemana? Ke arah dalam? Maksudnya ke arah atas apa ke bawah? Jadinya kemarin itu digeser ke dekat yang ini Pak. Dekat yang kolam Pak jadinya Pak. Yang rawa, jadi mendekati yang kolam rawa ya. Itu. Iya mendekati kolam situ Pak. Kemarin Tapi itu kan nggak awalnya pakai tuh platform ya? Enggak Pak. Kita nyarinya ke yang dekat Gria Karyanya itu Pak, digeser ke arah situ. Ya, awalnya ya. kan Sondir 01 itu kan disimpan di dekat dinding itu sekitar Pak. Sini ya, sekitar sini ya. Sekitar situ. Awalnya kan di dekat dinding Pak, dekat dinding tembok itu. Nah di situ tuh ternyata ada instalasi keperkabelan gitu Pak, makanya digeser ke arah dekat Gria Karya. Nah di situ betul yang tahu di lingkarin. Oke. Masih relevan ya untuk strukturnya putaran lokomotif ya. Masih lah, kalau nggak pindah jauh. Masih Pak. Cuman Nggak tanahnya banyak Pak. itu. Kirain pindahnya ke sini. Ya kalau misalnya bangunan asbuild-nya nggak dapat, kayaknya mungkin pindah kali. Berarti nanti diketerangin aja kalau misalnya waktu kita bangun pondasi ya. Pondasi kan di sini ada beberapa pondasi kan di sini. Kalau misalnya ada utilitas berarti kan harus dipindahkan dulu utilitasnya. Iya Pak.
Ya berarti dikasih keterangan aja berarti ya. Nanti untuk di RAB berarti nanti Pemindahan utilitas. RAB alternatif gitu. Ya mudah-mudahan secepatnya lah dari PT KAI memberikan informasi perihal utilitas ya. Harus ditanyakan lagi sih. Karena udah lama kita juga bersuratnya ya. Siapa? Oke Pak Joko dan semuanya ada lagi yang mau Kabel ditanyakan ini atau nih, kabel ada kecil. Kabel listrik apa ya? Ya, ini sepertinya kabel lampu ini. NYGPY. Iya, street light mungkin ya. Nilai takutnya kabel MP Pak yang merah. Kabel ini TR ya, kita rendah. Tapi kok kesana kesini ya? Ya ada kesana. Kesana. Wah, kita nggak tahu instalasinya masalahnya. Saya takutnya ada kabel MP Pak. Kabel yang medium itu, yang 20 kV. Ada sih aman. kabel dari PLN. Ya, yang merah itu Pak, 20 kV. Nanti dia masuk ke trafo. Kalau nggak ada sih aman nih, kabelnya kecil. Kabel 220 nih tegangannya. Kalau kayak gitu kabel MP itu kayak gitu tuh nggak kasih patok ya Pak ya? Di atasnya nggak ada patok. Biasa kalau kabel MP ada Pak patoknya. Tegangan Kalau 20 kV, iya, 20 kV ada. Tapi kalau yang TR seperti ini nggak ada sih. Berarti bukan kabel inti ya kalau Ya, ini nggak ada patok sama. Perkiraannya paling untuk ke antar panel atau ke street light. Oke, makasih Pak Yoke. Sama-sama Pak Dedi. Cuman di lokasi itu aja ya pas yang mengenai kabel Pak Yoke. Iya Pak. Kalau nggak salah yang dekat tangki juga ada Pak. Cuman nanti saya coba mintakan fotonya dulu Pak ke Pak WP. Dekat tangki ya. 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 Maksudnya kan di situ kalau misalkan lokasinya yang persisnya kita mengetahui, kita juga kan wanti-wanti untuk pemindahan utilitas pengkabelannya apa digeser ke sampingnya gitu ya. Takutnya Iya, kan Pak. pas mengenai pondasi-pondasi itu gitu. Iya. Oke, siap. Berarti kabel utilitas cek. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau disampaikan? Dari saya cukup Pak. Pak Brian? Pak Brian diam aja ya. Kita belum Ya, kenal Pak maaf, Brian. Tadi sempat ada di jalan juga tadi Pak. Oh, siap. Tapi paham ya mengenai permesinan ya sama. Ya, nanti saya coba bantu untuk itu Pak. Siap. Mas Alto, Mas Topan, ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung lagi kumpul nih. Udah sih Pak, cukup Pak. Siap. Jadi saya Pak tinggal nungguin Mas aja. Margo. Kapan ke Cipinang Pak? Kapan ke Cipinang? Pengen jalan-jalan Pak ya? Balik aja. Siap Pak. Mending nanti pakai kereta aja Pak ke Cipinang. Pak Usni, saya boleh usul. Kalau ke Cipinangnya hari Sabtu Pak, biar bisa ikut saya gitu. Harusnya Pak Dedi ikut sama Pak Brian gitu ya. Iya. Waktu ke Palembang Kenapa juga. Cipinang yang di mana ini Pak? Jakarta maksudnya? Iya Pak, Cipinang di Jakarta kan ya? Iya, di Cipinang Pak Brian. Depo Cipinang dekat kan dengan Pak Brian ya? Iya, Pak Brian. Iya, kalau dari rumah sih dekat, tapi kalau dengan kerjaan yang sekarang agak jauh Pak. Tapi lebih jauh dari Bandung Pak.
dari Patimban gitu kan Pak Dedi di Patimban. Nanti dikabarin aja Pak, nanti bisa diatur waktunya. Nggak bisa ini Pak ya Pak Dedi nyolong waktu gitu Pak, hari sehari gitu. Saya Pak Dedi ngomong di Jakarta apa di Patimban Pak? bukan di Gambir, di Patimban. Oh di Patimbannya. Ya, Sabtu itu kalau bisa Sabtu. Tapi biasanya orang-orang deponya kalau Sabtu libur Pak, di Palembang libur, ya? juga gitu Pak. Aduh. Ya Pak Yoko ya di Palembang gitu ya untuk jadi untuk informasi ke mereka terus ke orang-orang itu kalau Sabtu sama Minggu Pak Husni yang libur. ya. Kalau Sabtu masih bisa. Oh enggak Pak, Cipinang kalau Pak Brian datang sih aman. Bisa nitip Pak Brian. Oh siap. Ya. Boleh. Ya Pak, insya Allah kita rencanakan insya Allah minggu depan gitu. Mudah-mudahan sedapatnya literatur kan, istilahnya kan literatur ya, kita ada kunjungan ke bangunan yang lain ya, yang mirip dengan nanti yang kita rencanakan. Gitu. Siap. Oke, terima kasih Pak Sumargo sudah mengingatkan untuk kita mau ke Cipinang. Ya nih Pak Bayu, makasih ada join ya. Sama-sama Pak, terima kasih udah diundang Pak. Ke Mas Alto juga itu ya, catatan mungkin untuk yang mengenai tangki itu tadi bila mana nanti dipindah gitu. Kalau nggak dipindah sih syukur alhamdulillah. Tidak menutup kemungkinan utilitas yang terdampak itu ada pipa-pipa BBM dan pipa air juga mungkin Pak ya? Iya Pak. Kalau misalnya melintas daerah situ. Cuma ya kendalanya kita masih belum dapat gambarnya Pak dari instalasi jaringan. Kalau dari saya cukup Pak Usnu. Cukup ya. Oke, jangan lama-lama lah. Pak Sumargo cukup Pak? Wah. Lagi nguji Pak Sumargonya lagi nguji mahasiswi. Mahasiswi. Kalau mahasiswa nggak akan dilama-lamain, kalau mahasiswi suka dilama-lamain gitu ya. Oke teman-teman, mungkin kalau sudah tidak ada lagi, mungkin untuk acara kali ini dicukupkan dulu ya. Mudah-mudahan nanti mungkin laporannya kita, mudah-mudahan sih kita gimana kalau misalkan mingguan ngadain seperti ini Pak, nanti supaya ada progres laporannya kayak gimana gitu ya. Ya siap, boleh Pak. Ya, oke. Kita tetap, kalau dulu kita suka hari Kamis Pak, karena kalau hari Jumat suka agak ini. Gimana kalau misalkan kita hari Kamis aja ya, hari Kamis kita diskusikan tiap hari Kamis gitu ya, bisa sore bisa pagi lah, tergantung nanti kebutuhan waktunya ya. Oke teman-teman, mungkin untuk diskusi kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Mohon maaf apabila tadi misalkan dari saya pribadi ada kekurangan ataupun kehilapan. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa lebih solid lagi dan bisa saling memberikan informasi ataupun laporan-laporan yang lainnya, progres untuk laporan
Biasanya kita laporan antara ya, sekarang namanya laporan hasil survei. Oke, demikian teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore semua. Sore Pak. Sore Pak Husni. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.